Hai, para budiman. Saatnya arisan. Ups, maaf. Maksud saya saatnya berwarisan. Kalian sudah siap? Ya, ada pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati, jawaban kalian pasti adalah meninggalkan belang. Bagaimana dengan manusia mati? Meninggalkan? Jika jawaban kalian adalah harta, keluarga, mantan, rumah, nama, dan lain-lain, tunggu dulu, itu jawaban yang salah. Manusia mati meninggalkan? Ya, meninggal dunia. Dan ketika manusia meninggal, segala hal yang bersifat kebendaan duniawi ia tinggalkan. Uang, harta, istri, jabatan, anak, rumah, deposito, tabungan, ATM, Kinderjoy, AdSense, bahkan akun PUBG dan FF-nya ia tinggalkan. Terbujur, terbungkus kain kafan di dalam liang lahat. Hanya amalnya yang menjadi tumpuhannya. Ngomong-ngomong, apa yang akan para budiman lakukan jika mendapat warisan sebanyak ini? Sebelum lebih jauh kita bagi-bagi warisan, mari dukung channel ini dengan memencet tombol subscribe di kanan bawah layar para budiman sekalian. Gratis. Baik, kita akan berangkat dari definisi mawaris. Secara bahasa berasal dari kata warisa yurisu irsan yang artinya berpindah. Sebagian mengatakan berasal dari kata mirosun. Adapun definisi secara terminologis mendefinisikan waris sebagai berpindahnya harta benda dari yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Saya ulang. Berpindahnya harta benda dari yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi yang namanya waris harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Adapun ilmu yang membahas tentang waris ini dalam hukum Islam disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid sendiri adalah salah satu ilmu yang sedikit mulai punah karena jarang diaplikasikan oleh umat Islam, sama halnya dengan ilmu tajwid yang perlahan mulai redup dan ditinggalkan. Semoga dengan mempelajari ini, kita termasuk orang yang mempertahankan dan menjaga agar ilmu ini tidak tertelan zaman. Sebelum lebih jauh membahas waris dalam hukum Islam, sekedar informasi tambahan untuk kalian bahwa di Indonesia ada beberapa hukum waris yang dijalankan. Pertama, ada hukum waris adat, kemudian ada hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Harta warisan adalah kebendaan yang krusial dan perlu tata hukum dalam mengaturnya. Kalian tentu pernah mendengar atau membaca atau bahkan melihat percekcokan antara keluarga karena harta warisan, bukan? Mengapa? Karena harta ini didapat dengan cuma-cuma tanpa kalian harus berpeluh membanting tulang dan daging ketika menerimanya. Meskipun syaratnya cukup berat, harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Kembali ke hukum waris yang ada di Indonesia. Pertama ada hukum waris adat. Adalah aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud maupun tak berwujud dari generasi satu ke generasi berikutnya. Biasanya waris ini berlaku di kerajaan, kesultanan,
monarki, dan lain-lain. Di mana jika raja mangkat, maka anaknya lah yang mewarisi tahtanya, berikut istananya, kendaraannya, dan segala macam hal yang dimiliki oleh raja. Biasanya bersifat mayorat, di mana anak pertama adalah putra mahkota. Dalam hukum waris adat ada juga yang bersifat kolektif, di mana ahli waris secara bersama-sama merawat dan mengelola harta yang ditinggalkan. Kedua, ada hukum waris perdata atau biasa disebut dengan hukum BW. Adalah hukum waris yang mengatur peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris dalam tatanan perdata. Hukum ini biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim di Indonesia. Acuannya tentu bukan Al-Quran dan hadis, sehingga sistemnya lebih ke individual, di mana setiap anggota keluarga yang meninggal atau ahli waris mendapat bagian sesuai yang ada di hukum perdata tersebut. Bisa jadi teknisnya ab instantatu, masuk golongan keberapa ahli waris tersebut. Jika anak, bisa saja masuk golongan 1, tentu bagiannya lebih besar. Golongan kedua lebih kecil bagiannya dari golongan 1. Adapun tetangga tidak masuk dalam golongan. Kamu siapa? Dalam hukum perdata ada juga surat sakti atau surat wasiat. Nah, lantas bagaimana hukum waris Islam? Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka atau warisan orang yang meninggal, karena harta memainkan peran yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Hukum waris Islam mengatur peralihan harta benda dari yang meninggal kepada ahli warisnya dengan dasar Al-Quran dan hadis, di mana di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditentukan bagian-bagian dan siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris. Islam mengatur hal ini, salah satunya guna mengatur umatnya agar tidak berselisih paham sesama keluarga karena urusan harta tinggalan. Melaksanakan hukum waris adalah wajib, sementara harta dan bagian ahli waris adalah hak. Dalam artian, ahli waris boleh meminta memiliki harta tinggalan atau memilih untuk tidak memilikinya, karena ini adalah hak. Hak boleh dipergunakan dan boleh tidak. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Bahkan rata-rata ayat tentang warisan ini sangat panjang. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia terdapat 229 pasal yang mengatur hukum waris ini. Tenang, kalian tidak akan diwajibkan untuk menghafalnya. Oke para budiman, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum membagi warisan. Jadi tidak serta-merta balik dari area perkuburan kemudian bagi-bagi warisan. Hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membayar zakat si orang yang meninggal. Namun ini bersifat opsional. Hal ini dilakukan apabila yang meninggal tadi meninggalnya di bulan Ramadan. Kedua, membayar hutang. Ini sifatnya wajib dan sangat-sangat wajib. Bahkan ahli waris tidak mendapat warisan karena harta habis untuk membayar hutang pun tidak apa-apa. Ketiga, wasiat. Dalam hukum Islam,
wasiat yang boleh dijalankan hanya sepertiga dari harta tinggalan. Meskipun dalam surat wasiat tertulis seluruh harta diberikan kepada salah satu pihak, maka surat wasiat tersebut hanya berlaku sepertiga hartanya saja, 2/3-nya untuk ahli waris. Selanjutnya adalah perawatan dan penyelenggaraan jenazah. Ini opsional, boleh dari harta sanak keluarganya, dalam artian jika sudah ada yang menanggung, maka perawatan dan penyelenggaraan jenazah tak perlu diambilkan dari harta tinggalan si jenazah. Yap, itu tadi pengantar tentang ilmu waris. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan share agar ilmu ini tidak punah. Wassalam.